Al-Fatihah. Nil mu'allif Abuya Sayyid Muhammad Al-Malik Innallahu firloh wa yarhamuh wa yarhalal jannata birahmati wa yaj'al awladana ulama amilin du'at muhtadin wa radhalin wa la mudillin wa yarzuqhum fahman nabiyyin wa hibdal mursalin ala hadhin niya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Naam, abtahu adabul Islam fi nizamil usrah ila an wasalna al-walimah. Al-walimah wa hiya adabun minal adab al-matlubah fi dzafaf. Walimah adalah merupakan salah satu adab daripada adab-adab al-matlubah fi dzafaf yang diminta untuk kita berbuat dengan sepenuh adab. Bukan cuma walimah begitu saja. Walimah yang disertai dengan adab. Al-matlubah fi dzafaf. Fil hadis as-sahih awlim walau bisa. Karena walimah itu ada dasarnya, ada nasnya, dalilnya jelas dari yang keluar dari lisan Habib sallallahu alaihi wasallam. Aulim walau bisa. Kata aulim adalah fi'il amr yang Nabi minta kepada kita untuk mengadakannya walimah tersebut. Aulim, adakanlah walimah, perayaan, merayakan pernikahan dua mempelai. Yang di situ keluarga dari dua mempelai bekerja sama untuk bagaimana caranya supaya dirayakan, diadakan acara yang di situ disandingkan dua mempelai supaya yang datang, yang hadir memenuhi undangan mengetahui bahwasanya anak tripulan sudah menikah, putri tripulan sudah menikah. Ini tujuan daripada adanya walimah. Walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing. Artinya sesuai dengan kemampuan yang ada, yang sifatnya tidak memaksa, walau bisa. Di situ lanjutan tak kalah memerintah menyusulkan dengan walau. Kalaupun andai kata tidak ada, walaupun seekor kambing. Anjuran untuk berpoya-poya, berlebih-lebihan tidak keluar dari lisan Habib sallallahu alaihi wasallam. Anjuran untuk berpoya-poya, berlebih-lebihan tidak pernah keluar dari lisan Habib sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang ada perintah walimah walaupun hanya
sekedar seekor kambing. Seekor kambing bisa diperhitungkan berapa nilai, berapa harga, kemudian berapa banyak pula orang yang harus dipanggil dengan seekor kambing. Jadi bukan harus nyembelih kambing, tidak. Nilai satu kambing itu berapa dan bisa dibuat untuk orang berapa. Itulah batas daripada batas setidak-tidaknya walaupun seekor kambing. Jangan tidak ada walimah. Ada walimah sesuai dengan ukuran keadaan daripada keluarga mempelai. Memaksa itu yang sekarang kita lihat ada, itu mereka sendiri yang memaksa diri. Syariat tidak memaksa untuk berlebih-lebihan. Aulim walau bisa. Wa yanbaghi an la taktasir al-walima 'ala al-aghniya. Diperingatkan di sini Abu Ya di dalam memberikan penjelasan hadis yang singkat ini tapi padat. Hadis yang singkat ini tapi padat. Ya. Apa? Walimah diadakan jangan terbataskan kepada orang kaya. Orang kaya cukup kenyang. Orang kaya senantiasa makan enak. Lebih daripada itu. Karena mereka orang kaya. Jadi jangan membatasi dalam undangan itu hanya orang kaya. Undang wong kaya-kaya be. Sebab wong kaya baca ngawak kado. Itu yang tidak dibenarkan. Faqad jaa fil hadits 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam syarrut ta'am al-walimah yud'a ilaihi al-aghniya wa yutrakul fuqara. Sejahat-jahat makanan sajian yang disajikan yaitu walimah. Yang walimah itu mengumpulkan orang-orang kaya. Wa yutrakul fuqara. Sementara fuqara tidak dipanggil sama sekali. Yutrak, ditinggalkan, tidak dikasih undangan. Makanan sajian yang kita makan di dalam sajian perayaan pernikahan yang memanggil hanya orang-orang kaya, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi nama terhadap walimah tersebut. Nama sajian tersebut adalah syarrut ta'am. Syarrut, nama sajian yang disajikan dalam walimah, yang walimah di situ mengkhususkan kaya dan mentiadakan orang fuqara, maka makanan sajian itu syarrut ta'am. Sejahat-jahatnya makanan paling tidak bagus. Meskipun makanannya mewah, luar biasa, mahal, tapi keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi nama syarrut ta'am lantaran mengkhususkan orang kaya, meninggalkan orang miskin, tidak memperoleh undangan. Itulah daripada apa yang kita dapat dari halaman yang terdapat
di dalam adabul Islam di nizamil usrah. Baik, itu selesai. Kita sambungkan kepada bab yang baru, yaitu al-ihsan ilal jiran. Al-ihsan ilal jiran ini menunjukkan akan suatu yang memperserikatkan dan mengikat, bahkan sampai jiran itu bagaikan keluarga, meskipun dia bukan keluarga. Al-ihsan ilal jiran, al-jiwar haqqahu azim, wal ihsan ilal jiran min ajal al-a'mal al-iman, fala yu'minu man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Abu Ya mengawali penjelasan mengenai al-jiwar haqqahu azim. Hak tetangga itu adalah merupakan hak yang besar, bukan dibesar-besarkan, tetapi memang hak tetangga itu besar. Wal ihsan ilal jiran min ajal a'malil iman, paling besar amal yang berkaitan daripada iman adalah itulah hakul jiran, berbuat ihsan, berbuat baik terhadap tetangga. Fala yu'min, subhanallah, tidak dinilai beriman seorang yang beriman, belum bisa dikatakan beriman. Man la ya'man jarahu, tetangganya tidak terasa tenang, tidak aman dengan gangguannya, dengan perbuatannya. La yu'min, orang yang membuat tetangga terganggu, dia itu belum beriman. Andai kata dia beriman, maka kebaikan akan sampai kepada tetangga, kebaikannya akan sampai kepada tetangga. Bukan salafus salih radhiyallahu anhum ya'lamuna salah ar-rajul wa ahluh bihusni jiwarihim liman haulahum. Para leluhur yang saleh, aslafun as-salihin, mereka mengetahui kebaikan dan kesolehan daripada seseorang itu atau keluarganya itu, yaitu melalui apa? Bihusni jiwarihim liman aulahum. Bagaimana tingkah yang baiknya terhadap tetangga. Mau lihat siapa tetangganya? Orang itu baiknya khair aula tetangga, dititik beratkan kepada tetangga. Mereka mengetahui kesolehan seseorang dan keluarganya dengan bagaimana caranya husnu jiwarihim, bagaimana dia berlaku terhadap tetangga. Orangnya soleh, luar biasa, orangnya alim, luar biasa, tapi tetangganya semua terganggu, belum jadi orang alim, belum jadi orang soleh. Kenapa? Tetangga semua terganggu. Nah, kemudian wa yus'alu 'anir rajul jirano. Wa yus'al, yang ditanyakan mengenai orang itu siapa? Tetangganya. Siapa? Tetangganya. Oh, tetangganya orang-orang baik. Udah, dia juga orang baik.
dia juga orang baik. Kenapa? Sebab lingkungannya lingkungan baik. Jirano wa yus'al 'anir rajul jirano fa in asnau khairan kana dzalika dalil ala annahu min ahlil khair. Kalau sudah ditanyakan kepada tetangganya, bagaimana? Iya, tetangga tahu siapa si fulan. Maka itulah dalilnya. Tanda-tandanya. Dalilan ala annahu min ahlil khair. Al-muttabi'ina lil-sunan. Al-mutamattikina bil khuluqil hasan. Wala khair fi man yubghidhu jirano. Tidak ada air sama sekali seseorang yang dibenci oleh tetangganya. Kalau sudah ada seseorang ada di lingkungan, semua yang ada di lingkungan itu semua pada tidak senang sama dia. Ya, dengan halnya, ya, dengan akhlaknya yang tidak baik, membuat semua yang ada di sekitarnya daripada tetangganya semuanya tidak suka padanya. Itu dalil sudah. Wala khair. Wala khair, tidak ada baiknya, tidak ada khairnya. Ya, orang yang dibenci oleh tetangganya. Semua tetangga enggak ada yang senang. Semua tetangga tidak ada yang ngalem. Tapi ngerasa terganggu. La khair. Tidak ada bagus. Wa min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi'. Jadi daripada kebahagiaan orang itu dikatakan bahagia. Muslim itu muslim bahagia. Al-maskanul wasi'. Punya tempat tinggal sakannya yang luas. Sakan yang luas ini meminta juga penghuninya berhati luas. Bukan cuma tempat luas, penghuninya ya ada sempit dada. Ya itu apa? Tidak luas hati. Wal jarus saleh. Ini kebahagiaan. Sesudah dia rasa luas di rumah, dengan rumah yang besar artinya hati penghuni rumah yang diminta lebih besar. Dan yang kedua adalah al-jarus saleh. Tetangganya itu adalah orang soleh. Itu bahagia. Bahagia. Wal markabil hani. Begitu juga bagusnya. Dia punya kendaraan ontahnya. Kalau di masa Rasulullah ya kendaraannya. Kalau mobil di masa sekarang dia punya kendaraan, ada mobilnya. Misal ini yang dikatakan orang itu bahagia dengan adanya kendaraan serba mudah. Mau menyampaikan hajat daripada hajat orang yang memanggil, orang yang mengundang, dengan ontahnya, dengan kudanya terbantu untuk menyampaikan hajat supaya perginya lebih cepat. Itu untuk di masa Rasulullah. Masa sekarang ya ceritanya kepada kendaraan yang ada yang berlaku sekarang. Ya. Baik, al-maskanul wasi', al-jarus saleh, al-markabul hani. Walidha wasar Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi wasiatkan sallallahu alaihi wasallam an-nisa khususan bil ihda ilal jiran. Oleh itulah Rasulullah berpesan dalam tausiahnya mengenai berbuat baik terhadap tetangga,
kasih mereka itu hadiah sekali-sekali. Apa saja yang bisa dikasih kasih. Ada punya kelebihan. Lebihan apa? Apa yang kita miliki lebih? Tetangga sebelah kasih. Itu adalah al-ihsan ilal jiran. Bil ihda, dengan memberi. Kenapa dengan pemberian? Tahabu. Dengan adanya pemberian hadiah mengikat erat rasa cinta. Dengan adanya pemberian hadiah mengikat erat rasa cinta. Kalaupun cinta tidak ada, dia akan mempunyai kecintaan. Kalau cinta sudah ada, cintanya bertambah erat dengan pemberian hadiah. Bagal sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, la tahkiranna jaratan li jaratiha. Wahai muslimah yang ada di mata Rasulullah, arahan Nabi kepada yang ada dan yang selanjutnya bisa mengikuti. Sebab masanya muslimat yang ada di mata Rasulullah, sebagaimana Rasulullah uswah, muslimat, sahabiat, ummahat, mukminin bil khusus yang ada di mata Rasulullah adalah sebagai uswah. Karena Rasulullah sebagai uswah, keluarganya pun menjadi uswah, sahabatnya pun menjadi uswah, lebih istrinya menjadi uswah untuk umat yang datang belakangan. Baik, tatahkiran, jangan sekali-sekali pakai nun taukid menekankan Rasulullah. Sesudah melarang ditambah dengan nun taukidnya. La tahkiranna jaratan li jaratiha. Jangan sekali-sekali tetangga itu menghina tetangganya. Menghina dapur. Walau parasan syah. Persanu syahatin. Naam. Wa qad kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam walau parasna syahatan. Wa qad kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni a'udzu bika min jaris su' fi daril muqam fa inna jarid dunya yutahawwal. Meskipun dia itu yang terina tadi, tetangga tidak mempunyai kendaraan yang mahal itu onta, tapi dia milikin kambing. Iya dah. Jauh antara onta dan kambing, ya dah. Tapi itu dengan kata lau yang tidak memungkinkan kambing menjadi tunggangan. Namun sangkinnya tadi, karena dia tidak punya, hanya syah yang ada, berarti dia hina, tidak mempunyai apa-apa. Tetap kita muliakan tetangga itu, sampai apa yang ditabdakan di dalam hadis yang insya Allah mungkin akan kita dapatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, madzala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Itu sangkitnya. Madzala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu. Terus Jibril itu memberikan padaku tausiah dan himbauannya supaya berbuat baik terhadap tetangga, menekankan masalah tetangga. Madal terus menerus.
yusini bil jar hatta dhanantu, sehingga aku menyangka kalau itu tetangga akan mendapatkan bagian daripada warisan. Waris itu adalah untuk suami bila istri yang meninggal, untuk istri bila istri yang meninggal, untuk anak, untuk saudara kalau memang nasibnya sudah sesuai dengan yang ada di dalam surat ini Nisa. Tetangga kan enggak. Rasulullah pun paham. Rasulullah pun mengerti hal itu. Beliaulah pembawa syariat. Namun keluar dari seringnya mendapatkan pesan wasiatnya dari Jibril, berarti dari Allah, dari Jibril, berarti dari Allah Jalla Jalaluh. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu, akan memberikan waris padanya. Dari seringnya memberikan wasiat terhadap tetangga, sampai aku Rasulullah menyangkakan kalau tetangga itu dapat bagian daripada warisan. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Sementara untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara pribadi tidak mewariskan kepada keluarganya yang ada, tidak ada waris. Tapi berbicara masalah waris, Rasulullah tidak memberikan warisan. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama nuwarrisul ilm. Itu warisan Rasulullah. Itu warisan. Jangan ribut-ribut masalah waris. Ya ada di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau antara kamu dengan kamu yang ada warisan, itu bagikan sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam surat An-Nisa. Nabi yang memberikan penyampaian bersabda mengenai pribadinya Rasulullah, nahnu ma'asyiral anbiya, bukan aku sendiri, kami semua segenap para nabi sebelum. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuwarrisu dinaran wala dirham wa innama warisul ilm. Yang kami wariskan adalah ilmu. Nah, lisannya keluar mengenai berbaik-baiklah kamu terhadap tetangga, ada kalimat waris. Pribadi Rasulullah lebih kenal akan dirinya. Kalau orang lain mengenalnya sahibud dar arif bima fid dar, tuan rumah itu mengenal isi apa yang ada di rumah. Sahibul badan arif bima fil badan, yang punya badan tahu apa yang ada pada badannya. Yang punya pribadi tahu siapa dirinya. Tetapi Rasulullah tak kalah menyampaikan untuk tekanan berbaik-baiklah terhadap tetangga, membawa kalimat waris. Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrisu, sehingga aku menyangka kalau tetangga itu dapat bagian daripada warisan. Nah, jadi Nabi mendoakan dengan doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min jaris su'. Ya Allah, aku minta perlindungan, maksudnya jauhkan saya dari tetangga yang tidak baik. Jar su', tetangga yang tidak baik, artinya tetangga jahat. Di daril muqam, di tempat yang menetap
fa inna jarat dunya yatahawwal. Sebab tetangga kita yang ada di dunia ini akan berpindah nantinya. Kalau di surga diharapkan bertetangga dengan yang baik, di dunia mulailah bertetangga dengan yang baik. Sebab akhirat itu awalnya dunia dulu. Jadi kalau berharap-harap supaya di akhirat ya dah bertetangga dengan yang baik, dari dunia dong bertetanggalah dengan yang baik. Dari dunia awalnya. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah mazra'ah, ladangnya akhirat. Ya, akhirat tempat mengetam, bukan tempat bercocok tanam. Akhirat tempat mengetam, bukan tempat bercocok tanam. Kalau punya harapan untuk bertetangga ya dengan Rasulullah di akhirat, lakukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, niscaya di akhirat dekat dengan Rasulullah. Apa yang disenangin oleh Rasulullah itu yang kita kerjakan. Nanti di akhirat kita berdamping duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sejajar, bukan jajaran kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Iya, dunia mazra'atul akhirah, harapan kita di akhirat nanti kan, maka bercocok tanamlah engkau. Sebab akhirat adalah tempat mengetam. Kalau berkeinginan ditempatkan yang baik di akhirat nanti, banyak-banyak dong berbuat baik di dunia, sehingga hasilnya engkau akan petik di akhirat. 6. Ugalah syair, insyaallah kita sambungkan. Ini masih ada 2-3 halaman lagi, cukup panjang. Al-Ihsan ila Jiran melalui kitab Adabul Islam di Nizamil Usra.